Filosofi meja kecil Putin saat terima Jokowi versus meja gede saat terima Macron. Kadal kepanasan minta ampun, Jokowi begitu dihormati pemimpin dunia. As for the expulsion of our diplomats, Indonesia has always been a good friend and partner of our country, and we appreciate very much the independent voice of Indonesia in international affairs, not giving into the pressure applied by some countries. Kedua belah pihak antara Presiden Jokowi juga sama dan Presiden Putin sama-sama pintar dan buat saya luar biasa memainkan peran dan teknik atau strategi diplomasinya. Jadi di satu sisi Presiden kita dan Indonesia menawarkan solusi damai lalu mengajak pihak Rusia untuk berdamai. Saat saya melihat media sosial Twitter tadi pagi, tiba-tiba saya melihat sebuah postingan di beranda saya. Sebuah postingan dari akun @leonita_lestari dengan narasi sebagai berikut. Sama Pak Jokowi, Putin pelit banget, mejanya aja sempit benar. Boro-boro ada space buat naruh ubi rebus atau tahu isi sebagai camilan, pantasnya seorang tamu disuguhin. Sekedar teh anget pun dia nggak dikasih. Yang begini dibilang akrab, dasar cebong. Hahaha, segitu bencinya ya Kadalwati ini pada Jokowi, sampai-sampai meja yang ada di pertemuan di antara dua pemimpin besar dunia ini dia sanksikan keberadaannya. Kadal, move on dong. Postingan lu malah membuat netizen makin terbuka matanya. Banyak komentar dari warganet yang membalas postingan Kadalwati aku tersebut. Seperti dari akun @sigitpratama05. Saking gak ada lagi bahan buat jelekin presiden, meja aja dipermasalahkan. Ini pertemuan presiden antar negara bos, bukan pertemuan rumah ke rumah yang harus ada cemilannya. Sesi makan ya beda lagi. Pentingnya belajar dan paham agama supaya hati nggak selalu iri, dengki, dan bego. Hahaha. Kemudian dari akun Wong Desa Sugeh, cemilannya ada di luar sedang disiapkan untuk dibawa pulang ke Indonesia. Rudal dan hidrogen buat binasain kadrun-kadrun laknat. Kemudian dari @leoherlambang12, udah mejanya sempit pakai jas pula, bener-bener nyesek. Sungguh, Presiden Putin menghormati Presiden Jokowi sambil melampirkan foto kedua presiden. Dal kadal, ada-ada aja loh, move on apa dal? Sementara itu, memang ada hal menarik saat Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Kamis 30 Juni. Putin menerima Jokowi dengan hangat, itu terlihat saat kedua pemimpin berbicara dengan sangat dekat ketika memberikan keterangan pers bersama usai menggelar pertemuan bilateral. Kalau berbicara empat mata dengan Jokowi, tersedia pula meja kecil di tengah mereka, sehingga membuat jarak Putin dan Jokowi cukuplah dekat. Di meja kecil itu, kedua pemimpin negara meletakkan kertas catatan, ada pula buket bunga sebagai pemanis. Pun begitu usai ketika konferensi pers, jarak berdiri Putin dan Jokowi relatif dekat. Keduanya berbicara di podium. Momen menarik itu terlihat jelas lewat foto yang dilansir Kremlin ataupun oleh Biro Pers Sekretariat Presiden. Apa yang dilakukan Putin kepada Jokowi sangatlah berbeda dengan ketika bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Kremlin Februari 2022 lalu. Alih-alih berbicara dekat dengan Macron, Putin malah memberikan jarak yang lebar. Ia berbicara bersama Macron di sebuah meja putih yang panjangnya 6 meter. Meja panjang Putin itu juga memicu spekulasi. Semula ada yang berspekulasi bahwa Putin sengaja memberikan pesan tidak ramah kepada dunia barat dengan menghadirkan meja sepanjang itu. Ada pula yang menyebut bahwa meja panjang itu bagian dari protokol kesehatan karena pemimpin barat enggan melakukan tes PCR setiba di Rusia di masa pandemi. Putin lagi-lagi menunjukkan gestur serupa saat menerima Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow 15 Februari 2022. Meja sepanjang 6 meter serta jarak berdiri sangat jauh pada saat memberikan pernyataan bersama menjadi momen menarik pertemuan Putin dan Scholz awal 2022 ini. Sedangkan dalam pertemuan dengan Jokowi, Putin mengatakan Rusia siap memenuhi sepenuhnya kebutuhan pupuk produsen pertanian dari negara sahabat. Dalam kesempatan itu, Putin juga menegaskan kalau Rusia tidak memiliki batasan ekspor pupuk dan makanan. Putin juga mengatakan bahwa Rusia mendukung upaya Indonesia yang akan menjadi tuan rumah KTT G20. Sedangkan Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penting terkait misi perdamaian dan kemanusiaan dalam pertemuan tersebut. Jokowi juga menyatakan Indonesia siap menjembatani komunikasi Rusia-Ukraina.
Ia juga menegaskan konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Jokowi pun menambahkan, meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, tapi Presiden menegaskan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus dibuka. Dalam pertemuan itu keduanya juga berdiskusi masalah terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk. Jokowi menyatakan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk bisa berdampak pada ratusan juta masyarakat dunia, terutama di negara berkembang. Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasokan pangan, pupuk, dan energi dapat segera diperbaiki. Bagaimana menurut Anda? Dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Tangis haru warga Ukraina berterima kasih telah dikunjungi Ibu Negara dan Presiden Jokowi. Perang harus dihentikan. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Dilansir dari laman Kompas TV, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dalam kunjungan ke Kiev, Ukraina, Rabu 29 Juni. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan ke Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Kiev. Iriana bersama Jokowi mengunjungi rumah sakit itu usai meninjau dampak perang di Irpin, kota pinggiran Kiev. Kata Iriana, tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Saat ditanya bagaimana kesan mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Ukraina, Iriana menyatakan harapannya agar perang segera berakhir. Beliau berkata, dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir, karena sangat merinding saya melihatnya. Bersama Jokowi, Iriana menyempatkan diri masuk ke rumah sakit usai seremoni penyerahan bantuan. Dengan representatif lembaga tersebut, Iriana sempat menemui pasien-pasien yang dirawat di Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin di Kiev. Seorang pasien perempuan tampak sangat terkejut saat didatangi Ibu Negara RI itu. Perempuan itu kemudian memeluk Iriana sambil menangis haru. Iriana dan Jokowi menyempatkan diri menjenguk seorang pasien lain yang terbaring di rumah sakit. Iriana menyampaikan simpati kepada pasien itu sambil menepuk bahunya. Selain memberikan bantuan obat-obatan ke rumah sakit, pemerintah Indonesia melalui Jokowi juga memberikan bantuan untuk rekonstruksi rumah sakit yang rusak akibat perang melalui Palang Merah Ukraina. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Tadi yang diserahkan apa ya, Bu? Obat-obatan sedikit. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang, dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak, dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Sebelumnya, Presiden Jokowi didampingi dengan Ibu Negara meninjau kompleks apartemen Lipki di Kota Irpin.
yang luluh lantak akibat serangan Rusia Rabu 29 Juni. Jokowi ditemani oleh Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich saat melihat puing-puing bangunan apartemen tersebut. Kata Presiden Jokowi, saat didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang dan sangat menyedihkan sekali. Banyak rumah yang rusak kemudian juga infrastruktur yang rusak. Presiden berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang. Jokowi mengunjungi Kiev Rabu 29 Juni usai menempuh perjalanan berkereta selama 11 jam dari Polandia. Presiden Jokowi pun sudah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Usai mengunjungi rumah sakit, Presiden Jokowi akan menemui Presiden Ukraina di Istana Mariinsky. Jokowi sebelumnya mengungkapkan akan membawa misi untuk menghentikan peperangan dalam rencana pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Jokowi, sudah semestinya peperangan harus dihentikan. Jokowi mengatakan upaya menghentikan perang juga untuk membuka kembali rantai pasok pangan yang sempat terhambat akibat peperangan tersebut. Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan Jokowi dan rombongan mengaku mengusung misi perdamaian dalam kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Setelah mengunjungi Kiev, sang presiden bertolak ke Moskow, Rusia untuk ganti menemui Presiden Vladimir Putin. Bagaimana menurut Anda?